Baiklah, kita akan lanjutkan lagi, yaitu untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ya, fx sama dengan x kuadrat ditambah y. Kalau yang video sebelumnya x ditambah b atau dikurangi b dikuadratkan. Nah, ini x kuadrat ditambah y. Nah, kita akan bandingkan ya, dengan y sama dengan x kuadrat. Kalau y sama dengan x kuadrat ditambah 2, berarti untuk min 3 di sini kalau y sama dengan x kuadrat itu sama dengan 9, kalau y sama dengan x kuadrat ditambah 2 berarti sama dengan 12. Nah, ini titiknya seperti ini. Untuk x sama dengan negatif 1, untuk y sama dengan x kuadrat itu y-nya 1. Nah, ini untuk y sama dengan x kuadrat tambah 2, x-nya negatif 1, y-nya sama dengan 3. Berarti kan 1 tambah 2. Untuk x sama dengan 0, berarti 0,2 titiknya. Untuk x-nya 1, maka diperoleh y-nya 3, maka titiknya 1,3. Kemudian untuk x sama dengan 2, maka y-nya sama dengan 6, yaitu 2,6 titiknya. Nah, sekarang untuk x sama dengan 3 bagaimana? Ya, untuk x sama dengan 3, maka y-nya sama dengan 11. Nah, ini. Nah, sekarang kalau sudah ketemu titik-titiknya kita hubungkan, maka akan diperoleh grafiknya ya, grafik fungsi kuadrat untuk x, untuk y sama dengan x kuadrat ditambah 2. Nah, ternyata di sini kita bisa lihat ya. Bisa kita lihat bahwa grafik dari x kuadrat ditambah 2 itu ternyata diperoleh dari grafik y sama dengan x kuadrat ya, digeser ke atas. Ya, digeser ke atas nih. Nah, coba caranya bagaimana? Coba kita perhatikan ya. Ternyata digeser ke atas. Nah, sehingga secara umum ya, mari kita perhatikan kembali grafik y sama dengan x kuadrat. Nah, selanjutnya grafik y sama dengan x kuadrat ditambah 2 ya, x kuadrat ditambah 2, maka diperoleh grafik y sama dengan x kuadrat dengan menggeser 2 satuan ke atas. Nah, inilah grafik dari y sama dengan x kuadrat ditambah 2. Oke. Grafik y sama dengan x kuadrat ditambah 1, maka dapat diperoleh dari grafik y sama dengan x kuadrat dengan menggeser 1 satuan ke atas. Nah, ini 1 satuan ke atas. Kalau y sama dengan x kuadrat tambah 3, berarti digeser 1 satuan 3 satuan ke atas. Kalau y sama dengan x kuadrat dikurangi 2, dapat dipilih dengan atau dari grafik y sama dengan x kuadrat dengan menggeser negatif 2 ke atas atau menggeser 2 satuan ke bawah. Kalau negatif itu berarti ke bawah. Berbeda dengan yang tadi, y sama dengan x dikurangi 1, berarti dari y sama dengan x kuadrat geser ke kanan. Nah, kalau ini ya, kalau x kuadrat dikurangi 2 berarti geser ke bawah sebesar 2 satuan. Nah, dari langkah di atas ya, langkah ini tadi, grafik y sama dengan x kuadrat ditambah y dapat diperoleh dari grafik y sama dengan x kuadrat dengan menggeser y satuan ke atas. Jika y-nya positif ke atas, jika y-nya negatif ke bawah. Nah, ini untuk grafik fungsi y sama dengan x kuadrat ditambah y. Jadi kita bedakan antara
Y sama dengan X dikurangi P dikuadratkan dengan Y sama dengan X kuadrat ditambah Y. Nah, sekarang bagaimana kalau grafik Y sama dengan A dikali X kurangi P kuadratkan ditambah Y. Nah, ini. Jadi ini X min P dikuadratkan tapi dikalikan dengan A. Kemudian masih ditambah Y. Nah, contohnya nih X dikurangi 3 dikuadratkan tambah 2. Maka akan kita peroleh, jadi tadi kalau X kurangi 3 dikuadratkan berarti digeser ke kanan 3 satuan. Ya, geser ke kanan 3 satuan nanti berarti ke sana. Ya, maka berdasarkan langkah sebelumnya, maka untuk memperoleh grafik dari grafik Y sama dengan X kuadrat, maka geser grafik Y sama dengan X kuadrat ke kanan sejauh P, yaitu 3 satuan ya, karena P-nya 3. Nah, maka akan diperoleh seperti ini ya. Nah, kemudian yang merah ini maaf ya. Nah, yang merah ini adalah grafik dari Y sama dengan X kurangi 3 dikuadratkan ditambah 2. Berarti dari grafik Y sama dengan X dikurangi 3 dikuadratkan digeser ke atas 2 satuan. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa untuk Y sama dengan X dikurangi P dikuadratkan ditambah Y, maka grafiknya adalah diperoleh dari Y sama dengan X kuadrat geser ke kanan P satuan, kemudian geser ke atas Y satuan. Nah, ini ke kanan dulu terus ke atas. Nah, sekarang bagaimana dengan grafik fungsi fx sama dengan negatif x dikuadratkan? Ya. Kalau kita buat tabel, ya, kalau Y sama dengan x kuadrat, kita bandingkan dengan Y sama dengan negatif x dikuadratkan, maka akan diperoleh titik-titik seperti dalam tabel ya. Ya, yang min 3,9 ini untuk Y sama dengan X kuadrat, min 3,9 itu untuk Y sama dengan min X kuadrat. Nah, begitu dan selanjutnya ternyata ini atau seperti dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini grafiknya untuk X sama dengan 0, Y-nya 0. Untuk ini X sama dengan 0, Y-nya juga 0. Nah, sedangkan untuk X sama dengan 1, Y-nya 1. Di sini untuk X sama dengan 1, maka Y-nya negatif 1. Jadi ini berlawanan arah ya. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Oke. Maka dapat kita peroleh grafiknya setelah titik-titiknya ini diketahui ya, maka kalau kita lukis ya grafiknya yang ini dari sini ke bawah ya, kemudian sampai di titik puncak ya, kembali ke ini ke atas, yang ini ke bawah. Nah, maka ini berkebalikan. Yang satu menghadap ke atas, yang satu menghadap ke bawah. Nah, ada pertanyaan, dengan cara bagaimanakah grafik Y sama dengan negatif X kuadrat diperoleh dari grafik Y sama dengan X kuadrat? Nah, bagaimana jawabnya dengan melihat grafik ini? Ya. Oke, maka akan diperoleh grafik Y sama dengan negatif X kurangi P dikuadratkan. Nah, kalau tadi
Y sama dengan negatif X kuadrat, berarti ini menghadap ke bawah melalui 0,0 atau puncaknya 0,0. Tapi kalau negatif ini X kurangi 1 dikuadratkan, berarti tadi digeser ke kanan ya, maka ini digeser ke kanan gitu. Nah, bagaimana cara memperoleh grafik Y sama dengan negatif X dikurangi 1 dikuadratkan dari grafik Y sama dengan X kuadrat? Ya, mari kita perhatikan gambar ini ya. Oke, ternyata grafiknya diperoleh dengan menggeser ke kanan sejauh 1 satuan. Oke. Nah, sekarang kalau grafik Y sama dengan negatif A kali X min P dikuadratkan ditambah I, berarti ya, diperoleh dari X grafik Y sama dengan X kuadrat min X kuadrat digeser ke kanan sejauh P, kemudian geser ke atas sejauh I. Nah, jadi ini ya, yang biru ini adalah Y sama dengan min X dikurangi 3 dikuadratkan ya. Nah, yang merah ini digeser ke atas sebesar berapa? 2 satuan. Oke, ini namanya titik puncak atau titik balik. Mengapa dinamakan titik balik? Karena mulai dari sini ya toh, bergeser sampai di sini, balik lagi ke bawah, namanya titik balik. Oke, kita amati dari kegiatan kita tadi berdasarkan pengamatan menggambar grafik, maka dapat didapatkan informasi grafik Y sama dengan X kuadrat berupa parabola yang terbuka ke mana? Kalau Y sama dengan negatif X kuadrat, parabolanya terbuka ke mana? Untuk grafik Y sama dengan 2 kali X kuadrat berupa parabola yang terbuka ke mana? Nah, begitu dan seterusnya. Grafik Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X kuadrat sama-sama parabola yang terbuka ke mana, dan perbedaannya adalah grafik Y sama dengan X kuadrat itu lebih apa daripada grafik Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, ini maka ini bisa kita isi titik-titiknya ya. Grafik Y sama dengan X kuadrat berupa parabola terbuka ke atas. Kalau Y sama dengan negatif X kuadrat ya, parabola yang terbuka ke bawah. Grafik Y sama dengan 2X kuadrat berupa parabola yang terbuka ke atas. Nah, ini berarti antara Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X kuadrat sama-sama parabola yang terbuka ke atas, dan perbedaannya untuk grafik Y sama dengan X kuadrat lebih lebar daripada grafik Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, berdasarkan kegiatan 1, kesimpulan apa yang kamu peroleh? Ya, kesimpulannya nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jika A lebih besar 0, maka bagaimana grafiknya? Kalau A-nya kurang dari 0, maka grafiknya bagaimana? Nah, jika A lebih besar 0 dan nilai A semakin besar, maka titik. Jika A kurang dari 0 dan nilai A semakin kecil, maka nah ini jawabannya adalah untuk jika A lebih besar 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Dan jika A lebih besar 0 dan nilai A makin besar, maka grafik semakin sempit. Nah, semakin sempit. Jadi kalau ini dikalikan
semakin besar maka grafiknya semakin sempit. Jika A kurang dari 0 dan nilai A semakin kecil, maka grafiknya juga semakin sempit. Oke. Berdasarkan hasil penguatanmu, lengkapilah kalimat-kalimat berikut. Grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat memotong sumbu Y di titik koordinat berapa? Ya, di titik berapa? Yaitu di titik 0,0. Grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat tambah 1 memotong sumbu Y di titik 0,1. Jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 1. Begitu dan seterusnya. Jadi jawabannya titik-titik ini adalah seperti ini. Ya. Grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat tambah 1 merupakan geseran grafik Y sama dengan E kuadrat sebesar 1 satuan ke atas. Y sama dengan E kuadrat kurangi 1 merupakan geseran grafik Y sama dengan E kuadrat sebesar 1 satuan ke bawah. Nah, sehingga untuk C positif, untuk C konstantanya, untuk C positif grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat ditambah C merupakan geseran grafik Y sama dengan E kuadrat sebesar C satuan ke atas. Untuk C-nya negatif berarti sebesar C satuan ke bawah. Nah, jadi grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat tambah C memotong sumbu Y di titik berapa? 0, C. Nah, maka jawabannya seperti ini. Nah, bagaimana anak-anak? Saya kira bisa dipahami ya. Nah, silahkan pelajari terus-menerus agar kalian bisa dan nantinya akan memperoleh hasil yang kamu harapkan ya. Oke, kita sampai di sini dulu. Akan kita lanjutkan untuk materi selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.